Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Wah, kakak senang banget nih. Walaupun kondisi seperti ini, kita masih setia untuk beribadah sekolah Minggu. Nah, sebelum memulai ibadah, seperti biasa, kita bersatu dulu terlebih dahulu ya adik-adik. Kita siapkan hati kita. Yuk, mari kita berdoa. Amin. Nah, siapa di sini yang senang berdoa? Wah, hebat, banyak sekali yang senang berdoa. Kakak juga senang berdoa. Nah, kakak tanya lagi, siapa di sini yang masih ingat lagu Kidung Jemaat nomor 26? Ya, pada nggak tahu, lupa ya? Ya, walaupun kita tidak ibadah langsung, kita jangan lupa lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu Kidung Jemaat. Lagunya, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Nah, sebelum mendengarkan firman, kita nyanyi itu dulu ya adik-adik. Yuk, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Semua anak-anak sekolah minggu, adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Kalau sudah siap, oke, dibuka dulu 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Inang akan membaca, kita ikuti di dalam hati. Kita mulai. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah,
tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tampak atau akan mundur 10 tampak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan ini tadi bercerita tentang bahwa ada seorang hamba Tuhan. Dikatakan tadi yang sakit. Siapa namanya? Hizkia. Ya, namanya Hizkia. Dikatakan tadi dia akan mati. Coba kita bayangkan. Ketika ada seseorang, atau kita katakan dulu dokter. Datang dokter mengatakan kepada kita, umurmu tinggal 1 bulan. Apa kita enggak takut? Apa kita tidak bersedih? Pasti bersedih. Karena kita bayangkan, kalau sebulan lagi saya akan mati, berarti saya tidak bisa lagi bertemu dengan ibu saya. Saya tidak bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Saya tidak bertemu dengan teman-teman sekolah. Karena apa? Karena sudah tadi katakan sebulan lagi. Sangat sedih kan? Pasti kita akan meraung-raung. Pasti kita berkata seperti ini, Tuhan kenapa sih? Kenapa umur saya sebulan lagi? Pasti kita mengatakan seperti itu. Mungkin kita memberontak kepada Tuhan. Itulah yang dihadapi oleh Hizkia. Maka dia mengatakan tadi, kalau kita boleh sama-sama membaca di dalam ayat 3 dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kita lihat adik-adik, Hizkia mengatakan, aku sudah hidup baik di hadapanmu Tuhan. Kenapa sakit ini begini? Kenapa saya mau mati? Itulah banyak hal yang dikatakannya Hizkia kepada Tuhan. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dikatakan tadi dia akan bertambah umurnya, diperpanjang umurnya 15 tahun. Karena apa? Kita lihat karena kesedihan. Dikatakan, aku sudah melihat kesedihanmu. Allah yang luar biasa yang kita sembah itu melihat apa yang dirasakan oleh Hizkia. Sehingga Allah yang kita sembah itu bertindak. Itulah yang dialami oleh Hizkia. Makanya dikatakan tadi bahwa umurnya diperpanjang. Luar biasa Allah yang kita sembah. Karena itu adalah sebuah doa. Doa adalah napas kehidupan. Nah, ketika kita adik-adik sekolah minggu tidak berdoa tadi, berarti walaupun kita hidup, walaupun kita hadir di sini duduk, walaupun kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mati. Kenapa yang katakan mati? Karena doa itu adalah napas orang Kristen. Kita berbicara melalui doa.
Apa yang kita ungkapkan, apa yang harus kita katakan kepada Tuhan itu melalui doa. Umpamanya kita mengatakan, kita sedang menunggu-nunggu hasil ujian kenaikan kelas. Lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku naik kelas ya, Tuhan aku ranking ya, Tuhan nilaiku bagus ya. Mungkin kita banyak mengatakan kepada Tuhan, tetapi biar bagus nilai kita, biar naik kelas itu harus dibuktikan melalui belajar. Bukan hanya kita berdoa tanpa ada tindakan. Harus ada tindakan. Ketika kita berdoa, kita tunjukkan juga dengan perbuatan. Karena itu, doa itu adalah tindakan. Olet labora, bekerja sambil berdoa. Berdoa sambil bekerja. Karena itu tidak boleh dipisahkan itu. Harus ketika saya berdoa, saya harus bekerja. Jangan hanya berdoa terus, tetapi tidak bekerja. Itu tidak ada artinya. Harus kita buktikan. Karena itu adik-adik sekolah minggu harus benar-benar berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Dia akan menjawab setiap doa kita. Tapi jangan katakan, saya sudah berdoa Inang, tapi doa saya belum dijawab. Tunggu dulu, kan gitu. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang sangat-sangat kita butuhkan. Tuhan tidak asal memberi, umpamanya kita minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau sepeda. Padahal kita belum bisa berjalan, itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, di dalam doa kita. Kalau dikatakan Matius 7 ayat 7, mintalah. Ketuklah, kan? Tetapi bukan sekali, terus menerus. Sepanjang hidup kita harus terus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi, kita lihat hasil dari doa Hizkia, dia diberikan umur panjang. 15 tahun dikatakan. Walaupun banyak tanda, tadi dikatakan ada bayang-bayang mundur atau maju dikatakan tadi. Tapi kita lihat maju, yaitu dia ditambahkan umurnya 15 tahun. Sungguh luar biasa. Kita lihat kesetiaan Hizkia, walaupun dia tadi mendengarkan dikatakan dia mau mati karena sakit penyakitnya. Mungkin seperti halilintar di siang bolong lah itu kan, kita pasti ketakutan. Apa yang akan terjadi? Tetapi walaupun seperti itu, Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Tuhan melihat kerinduan kita. Makanya Hizkia ditambahkan umurnya 15 tahun dan kita juga pasti akan diberikan Tuhan kepada kita yang terbaik. Itulah luar biasanya Allah yang kita sembah. Karena itu adik-adik sekolah minggu, Inang yakin kita semua adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang setia berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena doa itu adalah doa itu adalah napas orang Kristen, dan doa itulah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Inang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan adalah anak-anak yang pintar dan anak-anak yang tetap setia di dalam doa. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga, atas kasih setiamu yang selalu membimbing, memberikan kepada kami umur yang panjang, kesehatan. Walaupun kami belum dapat hadir beribadah di gereja, tapi kami percaya walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan tetap hadir melindungi kami dan memberkati kami. Anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan berikan kepada mereka yaitu sukacita, supaya anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan adalah anak-anak yang setia, yang rajin berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka membuahkan iman yang teguh, iman yang kuat. Berkati juga Tuhan orang tuanya, berkati juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami yakin Tuhan Yesus menyempurnakannya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang tetap setia di dalam doa dan pengharapan. Salam Horas. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini?
luar biasa. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta, dan firman-nya diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Nah, tema firman Tuhan di sekolah minggu hari ini adalah Tuhan selalu memperhatikan doaku. Nah, ceritanya tentang si Hizkia. Hizkia ini dia mengalami sakit keras adik-adik. Nah, pada saat dia sakit keras, datanglah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini sudah diberitahukan Tuhan bahwa si Yesaya harus memberitahukan ke Hizkia bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Dia tidak berumur panjang karena dia sakit keras. Nah, lalu apa yang dikatakan Hizkia? Dia bersedih. Apa yang dilakukan Hizkia? Dia berdoa adik-adik. Walaupun dia dikasih tahu bahwa umurnya sudah tidak lama lagi, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Nah, doanya ada di ayat yang ketiga. Dia bilang, Tuhan, aku ini sudah setia sama Tuhan setulus hati saya. Dia juga bilang kalau dia sudah melakukan yang baik, melakukan apa yang Tuhan suruh gitu. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus menjawab doanya Hizkia. Kata Tuhan, Hizkia, aku telah mendengar doamu. Tuhan Yesus bilang, umurmu akan ditambahkan 15 tahun lagi, kata Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya, Tuhan kita hebat ya adik-adik. Nah, begitu juga untuk adik-adik sekolah minggu. Seperti yang sudah disampaikan sama Inang Pendeta, kita harus berdoa secara tulus. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga harus menunggu jawaban dari doa-doa Tuhan. Nah, adik-adik, misalkan adik-adik berdoa ya, atau misalkan ada kejadian yang memang tidak adik-adik inginkan. Contohnya, kalau misalkan keluarga kalian atau orang tua kalian atau adik-adik atau kakak ada yang mengalami sedang sakit. Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu doakan supaya mereka cepat sembuh, supaya mereka cepat pulih. Dan misalkan lagi, kalau misalkan adik-adik ini mau di sekolah favorit atau adik-adik mau di sekolah yang adik-adik inginkan, yang adik-adik cita-citakan. Nah, gimana caranya? Adik-adik harus berdoa sama Tuhan. Adik-adik harus bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong aku ya Tuhan, berkati aku supaya aku bisa mendapatkan sekolah yang aku inginkan, dan supaya bisa aku naik kelas, dapat ranking. Nah, kalian harus berbicara sama Tuhan. Jangan kalau misalkan kalian mau ingin dapat sekolah yang bagus, dapat nilai yang bagus, tapi kalian nggak berdoa. Kalian nggak berdoa, kalian cuma pengen aku pasti dapat sekolah bagus, pasti Tuhan udah tahu, pasti Tuhan kan baik ngasih aku sekolah yang bagus. Tapi kalau adik-adik nggak belajar, gimana caranya Tuhan bisa kabulin ya? Nah, adik-adik perlu adik-adik tahu kalau doa itu adalah nafas kehidupan kita. Sama saja kita seperti berbicara sama Tuhan, dan Tuhan itu tidak pernah jauh dari doa kita adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang sudah berdoa tapi Tuhan Yesus belum jawab, adik-adik harus sabar. Pasti Tuhan Yesus akan menjawab doa adik-adik sesuai waktunya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan memberikan apa yang adik-adik butuhkan ya. Nah, jadi sama yang tadi dibilang sama Inang Pendeta, hal tentang pengabulan doa itu ada di Matius 7 ayat 7. Adik-adik minta, maka Tuhan Yesus akan berikan. Adik-adik cari, adik-adik ketuk, pasti Tuhan berikan. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang kalau berdoa itu harus sungguh-sungguh, harus tulus dari hati, harus benar-benar, dan sudah sesuai apa yang Tuhan berikan adik-adik. Nah, adik-adik, tadi Inang Pendeta juga udah bilang, bekerja dan berdoa. Berdoa dan kerja itu sudah menjadi satu kesatuan, oera et labora.
Jadi kalau adik-adik berdoa, adik-adik harus berusaha dulu apa yang ingin adik-adik inginkan. Nah, doa itu juga jawabannya ya, tidak, atau tunggu. Doa ini tidak jauh dari jawaban ini. Tuhan tidak akan menolak doa adik-adik, kecuali adik-adik minta, Tuhan hari ini aku mau handphone, besoknya ada. Itu nggak mungkin. Jadi Tuhan Yesus itu akan memberikan jawaban kepada adik-adik. Adik-adik harus berusaha setulus hati, sepenuh hati adik-adik, dan adik-adik juga harus berserah sama Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan menjawab doa adik-adik. Nah, jawaban Tuhan itu, doa yang telah adik-adik sampaikan, jawabannya ya, tidak, atau tunggu. Nah, jadi adik-adik berserah sama Tuhan ya. Semoga adik-adik selalu mendapatkan yang adik-adik inginkan. Semoga adik-adik juga selalu mendapatkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Seperti apa? Kepintaran, kesehatan, terus umur panjang. Adik-adik juga harus doain supaya adik-adik terus menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, sekarang firmannya sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan ke kita, yaitu doa Bapa Kami. Adik-adik tahu kan? Yuk kita sama-sama berdoa. Doa Bapa Kami. Jangan lupa lipat tangan dan tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai berdoa, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang yuk kita memuji Tuhan. Judul lagunya, Bapakku datang padamu. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyi sama-sama.